Halo guys, selamat datang di Vivi Nuha Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Oke, general reading kali ini saya ambil tema diam-diam. Ada orang-orang yang mengamati kamu, memperhatikan kamu, ya. Kenapa gitu ya? Dan kenapa? Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya disonet. Karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, ya. Energinya juga bisa vice versa. Jadi bisa disonet, bisa enggak, ya. Bisa sebagian aja disonet, bisa semuanya disonet buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Karena ya mereka mengamati kamu dari jauh, memperhatikan kamu dari jauh gitu ya. Ya karena memang kamu susah untuk digapai. Ya, kamu susah untuk ditarik ke mereka gitu ya. Karena kamu itu lebih enjoy, lebih menikmati momen sendiri gitu. Karena kenapa mereka suka mengamati kamu, suka memperhatikan kamu gitu ya. Ya karena kamu ini orangnya misterius gitu. Jadi mereka tuh selalu penasaran gitu dengan kehidupan kamu. Karena kamu ini nggak pernah membagikan kehidupan pribadi kamu gitu ya, nggak pernah menceritakan kehidupan pribadi kamu ya. Di sosial media kamu juga jarang sekali nge-share ya tentang kehidupan kamu, tentang kehidupan keluarga kamu. Jadi kamu sangat kamu sangat privat gitu ya. Kamu sangat menjaga privasi ya. Kamu sangat menghargai privasi kamu gitu. Jadi ya mereka makin penasaran kan. Makin penasaran dan pengen tahu gitu sebenarnya kehidupan kamu seperti apa gitu ya. Tapi karena kamu orang yang memang tidak suka menceritakan kehidupan pribadi kamu, jadi kan mereka nggak mungkin dong gitu ya, kayak langsung nanya ke kamu gitu kan nggak mungkin, ya udah. Jadi kayak dari jauh aja gitu mereka memperhatikan kamu, mereka mengamati kamu gitu ya. Iya, kenapa mereka lebih, ya karena kamu ini udah melewati pasang surut kehidupan gitu ya. Jadi mereka itu lebih suka mengamati, lebih suka memperhatikan gitu ya. Karena kamu ini orang yang udah kayak udah selesai dengan diri kamu sendiri. Ya udah selesai dengan masa lalu kamu, udah selesai dengan luka kamu, udah selesai dengan hal-hal yang menyakitkan di dalam hidup kamu. Tuh ya, kamu udah berdamai, kamu udah memaafkan gitu ya. Jadi kalaupun ada orang-orang yang berusaha untuk ngedistract kamu gitu ya, berusaha untuk memancing keributan sama kamu gitu. Kamu tuh nggak pernah bereaksi gitu ya. Kamu nggak pernah kepancing gitu ya. Jadi reaksi kamu tuh justru diam gitu ya. Ketika ada orang yang uh,
kayak berusaha bikin drama sama kamu gitu, kamu tuh nggak bereaksi apapun gitu. Ya udah, kamu setenang setenang itu, sedingin itu, sediam itu gitu. Jadi ya gimana pun orang-orang kayak berusaha untuk narik kamu, berusaha untuk membuat kamu kedistrak itu sama permainan mereka, itu kamu enggak. Jadi mereka justru makin kebingungan gitu kan. Makin kebingungan gimana caranya untuk cari perhatian ke kamu gitu. Jadi ya kenapa mereka memilih untuk mengamati dari jauh gitu ya, itu karena yang aku rasakan sekarang ya, kamu udah fokus dengan hidup kamu, ya, fokus dengan usaha kamu, fokus dengan karir kamu, fokus dengan hidup kamu gitu ya. Kamu udah kayak masa bodoh gitu ya, masa bodoh orang mau berbuat apa, masa bodoh orang mau berpikir apa tentang kamu, masa bodoh orang mau menilai apa tentang kamu, tuh kayak udah bukan urusan kamu lagi gitu ya, bukan masalah kamu lagi, tapi itu adalah masalah mereka sama diri mereka sendiri gitu ya. Jadi kamu berpikir daripada kamu buang-buang energi, buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak berguna gitu kan, ya lebih baik waktu kamu, energi kamu, kamu fokuskan untuk diri kamu sendiri. Jadi mereka itu kebingungan, kebingungan gimana caranya cari perhatian ke kamu, makanya ya udahlah. Tapi ya itu, mereka masih memantau kamu, masih mengamati kamu, masih memperhatikan kamu, kayak mereka itu cari celah, cari celah gitu ya. Ini orang-orang yang masih suka drama, orang-orang yang suka cari keributan gitu ya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang aku suka kasihan sama orang-orang yang masih energinya kayak gini, masih suka drama, masih suka keributan gitu ya. Kasihan, ya kasihan, sayang juga kehidupan mereka ya, habis untuk hal-hal yang nggak penting. Gitu ya. Jadi kenapa mereka ya yang diam-diam mengamati kamu, memperhatikan kamu dari jauh, ya? Ya karena sebenarnya ya untuk mendekat ke kamu ini emang udah berat gitu ya. Mereka itu udah berat untuk mendekat ke kamu karena memang energinya itu udah jauh banget gitu ya. Antara energi kamu sama energi mereka itu udah jauh banget ya. Energi kamu udah high ya, energi kamu udah tinggi, energi kamu udah selaras dengan semesta. Ya, energi kamu udah energi yang tenang, energi yang ngalir, energi yang udah nggak suka hal-hal yang ribut, energi yang suka drama, gitu kan. Energi kamu ini sangat tenang, sangat damai. Sedangkan mereka, gitu kan, energinya masih rendah, ya, masih suka huru-hara, ya, masih seneng cari keributan, masih seneng cari masalah, gitu ya. Jadi, ya memang mereka sendiri ngerasa udah nggak nyaman gitu ya untuk dekat ke kamu, gitu. Jadi mereka lebih memilih yang mantau dari jauh. Tapi sebenarnya gitu ya, eh, ada rasa ada rasa insecure dari mereka ya, dengan energi kamu ini yang udah high gitu, energi kamu yang udah tinggi ya. Dan mereka juga insecure karena mereka menyadari kamu ini orang yang memiliki sisi lembut tapi tegas gitu ya. Kamu lembut gitu ya. Kamu nggak mudah terdistraksi, kamu nggak mudah marah gitu ya, kamu nggak mudah emosi ya. Kamu penuh kelembutan, kamu bersikap lembut gitu ya sama orang lain, tapi di sisi lain kamu juga memiliki ketegasan ya. Kamu memiliki batasan yang sehat, memiliki batasan untuk diri kamu sendiri gitu ya. Jadi tidak semua orang, tidak sembarang orang itu bisa masuk ke dalam hidup kamu
gitu ya. Hanya orang-orang yang memang memiliki energi yang selaras sama gitu ya. Dan kamu sadar kenapa kamu memiliki batasan yang sehat, kenapa kamu memiliki batasan untuk orang-orang yang masih toksik ya. Karena energi mereka itu cuman mengganggu ketenangan kamu, mengganggu kedamaian kamu gitu kan. Jadi ya memang harus tegas gitu ya, memang harus ada batasan gitu ya, ada batasan untuk orang-orang yang masih toksik gitu ya. Dan di sini juga kenapa mereka memilih untuk mengamati dari jauh? Karena kamu bisa ngebaca energi mereka gitu ya. Kamu bisa, jadi ya itu yang aku katakan tadi. Jadi mereka itu udah insecure duluan gitu ya. Mereka udah merasa nggak aman duluan ketika dekat sama kamu karena mereka menyadari kamu itu nggak bisa dibohongi ya. Kamu bisa merasakan energi mereka, kamu bisa merasakan niat mereka, motif mereka gitu ya. Jadi yang aku rasakan di sini kamu udah memiliki energi feminin yang sangat ya, yang energi feminin kamu ini udah apa ya? Energi yang sehat gitu, energi yang emang udah selaras sama semesta. Dan energi seperti ini mudah sekali untuk mengundang keberlimpahan. Jadi ada penerimaan gitu ya, ketika kamu disakiti ya udah legowo, ikhlas gitu ya, menerima gitu. Tapi kamu nggak dendam gitu ya. Bagaimanapun orang mau bersikap ke kamu, bagaimanapun orang mau kayak cari perkara sama kamu, ya kamu cukup diam, mengabaikan, tapi kamu juga nggak dendam, ya. Kamu udah di fase yang bisa memahami kenapa mereka seperti itu, gitu, ya. Kamu udah bisa memahami, akhirnya kamu ya udah memaafkan, melupakan, gitu ya. Dan energi kamu kayak gini tuh energinya ringan banget, energinya tenang banget, gitu ya. Bahkan kamu kayak udah apa ya? Udah berdamai gitu ya, udah berdamai dengan hidup kamu, udah berdamai dengan takdir kamu gitu ya. Apapun yang Tuhan kasih ke kamu, itu kayak kamu tuh udah nerima, udah nggak ada komplain lagi gitu ya. Jadi bagaimanapun kehidupan kamu ya, namanya kehidupan kan pasti ada pasang surutnya gitu ya. Dan kamu udah seikhlas itu, selegowo itu nerima setiap pasang surut kehidupan gitu ya. Jadi energi seperti ini tuh sebenarnya energi yang uh, mudah banget untuk menarik keberuntungan, keberlimpahan gitu ya. Uh, Kenapa orang-orang ya mengamati kamu dari jauh? Karena kamu berusaha, kamu bekerja keras gitu ya, berusaha mewujudkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan. Jadi kamu ini setiap hari lebih sibuk gitu ya. Kamu sibuk, kamu fokus dengan kehidupan kamu, kamu sibuk dengan pekerjaan kamu, kamu sibuk dengan apa yang ingin kamu capai, kamu sibuk dengan impian kamu, gitu ya. Jadi memang kamu nggak punya waktu untuk hal-hal yang tidak penting, kamu tidak punya waktu untuk ya sekedar kayak ya kamu nggak punya waktu untuk bermain-main gitulah ya. Jadi kehidupan kamu ini sangat serius, kehidupan kamu ini sangat fokus untuk menata masa depan ya, menata pekerjaan kamu gitu. Jadi kamu fokus di pekerjaan yang ya pekerjaan yang kamu impikan gitu ya. Ya, kenapa? Ini karena
Kamu ini sekarang kayak banyak sekali peluang, banyak sekali peluang yang hadir ke dalam hidup kamu gitu ya. Kayak mereka itu udah ngelihat gitu ya bahwa ke depan kamu itu bakalan sukses gitu ya. Mereka mengamati, memperhatikan gitu ya, bagaimana kamu menjalani kehidupan sehari-hari ya sampai kamu itu ya memiliki banyak peluang, memiliki banyak kesuksesan gitu ya. Ada banyak kesuksesan yang kebuka, ada banyak rezeki ya, ada banyak peluang usaha yang kebuka ke kamu gitu ya. Jadi ada penasaran juga ya, ada penasaran juga dari mereka gitu ya. Jadi kayak kok bisa gitu ya, kok bisa kayak peluang itu berdatangan ke kamu gitu. Yang aku rasakan di sini usaha kamu itu nggak cuma satu usaha ya, ada beberapa usaha, dan di sini semua usaha itu memang menghasilkan meskipun nggak banyak gitu yang aku rasakan, meskipun nggak banyak untuk saat ini, tapi ke depan ini ada peluang sukses gitu ya untuk kamu. Ini karena kamu memiliki intuisi yang tajam. Kamu mendengarkan kata hati kamu, ya. Jadi kamu tidak cuma mengandalkan logika. Kamu mendengarkan intuisi kamu, ya. Mendengarkan kata hati kamu. Jadi, orang yang memiliki intuisi yang tajam itu kan nggak bisa dibohongi, ya. Nggak bisa dimanipulasi. Orang yang memiliki intuisi yang tajam itu bisa ngebaca motif, bisa ngebaca energi, bisa ngebaca niat orang, gitu ya. Jadi ya mereka udah tahu lah kalau dekat sama kamu itu ya energi mereka kebaca, ya. Aura mereka kebaca, niat mereka kebaca, motif mereka kebaca. Bahkan ya kamu bisa ngebaca luka orang, gitu ya. Kadang kalau kamu lagi berinteraksi sama orang, gitu ya, tanpa kamu sadar, gitu ya, kamu tuh bisa melihat ini orang lukanya di mana, gitu tuh kamu tahu. Ya karena kamu udah uh, kamu bisa ngebaca, ya karena kamu udah selesai dengan diri kamu sendiri, kamu udah berdamai dengan luka kamu. Jadi itu kamu paham pola, gitu ya, kamu paham polanya, gitu ya. Jadi mereka nggak bisa berpura-pura di dekat kamu, ya, mereka nggak bisa bohong di dekat kamu. Jadi ya udah, memilih untuk menjauh, ya, mengamati kamu dari jauh, gitu. Kenapa? Ini karena kamu ini sekarang lagi di fase emang perjalanan spiritual gitu ya. Kamu sedang, kamu lebih banyak menyendiri, kamu lebih banyak eh, apa ya? Jadi kamu sekarang ini lebih nyaman untuk sendiri gitu ya. Bukan bukan karena kamu menutup diri, itu bukan. Tapi kamu lagi nyaman dengan kesendirian ya, karena dengan sendiri kamu tuh bisa terkoneksi dengan diri kamu gitu ya. Saat kamu sendiri, kamu ketemu diri kamu yang videonya sebentar ya. Oke, saya lanjut. Jadi ya yang mereka lihat
Yang mereka lihat sekarang kamu suka menyendiri gitu ya. Yang mereka lihat kamu suka kayak lebih nyaman dengan sendiri gitu ya, dengan kesendirian gitu. Tapi di sini yang aku rasakan memang semesta gitu ya, Tuhan itu sedang menuntun kamu untuk kamu menjelajahi gitu ya. Kamu emang dituntun sama Tuhan untuk kamu menyelam ke diri kamu sendiri gitu ya, mengetahui luka kamu ya, dan kamu sembuhkan luka itu gitu ya, untuk mengetahui potensi kamu, bakat kamu gitu ya. Jadi memang Tuhan sedang membimbing kamu untuk kamu menemukan diri kamu yang sejatinya gitu ya, diri kamu yang otentik, diri sejatinya kamu gitu. Kamu ketemu dengan diri kamu yang apa adanya, dengan diri kamu yang ya, kamu dituntun untuk menjadi versi kamu yang terbaik, diri kamu yang terbaik gitu ya. Kenapa orang-orang suka mengamati kamu dari jauh? Ya, orang-orang suka mengamati kamu dari jauh, ketika memperhatikan kamu. Ini mereka memperhatikan kestabilan hidup kamu. Ya, di sini kamu stabil, secara keuangan stabil, secara keuangan kamu aman gitu ya. Kamu udah nggak kekurangan secara keuangan gitu ya. Terus kamu juga bugar gitu ya. Kamu sehat, memiliki fisik yang sehat, fisik yang kuat gitu. Ya, jadi yang aku rasakan di sini ya, orang-orang mengamati kamu dari jauh itu mengamati kamu yang emang udah stabil secara keuangan, kamu udah nggak kekurangan, ya, kamu bisa melakukan apa aja, melakukan apa yang kamu inginkan, ya udah, gitu ya. Apa yang kamu ingin lakukan ya udah lakukan tanpa kamu takut kehabisan uang, gitu ya. Jadi emang kamu udah punya fondasi yang kuat, soal finansial, gitu ya. Terus kamu juga ya, bisa menikmati gitu ya, bisa menikmati kemakmuran kamu, kesuksesan kamu karena secara fisik kamu sehat, ya oke, gitu, kamu bugar, gitu ya. Oke ya, video zodiak di sini ya, ada zodiak Virgo, Taurus, Capricorn, ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, kencang di Gemininya, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ya, ada juga Aries, Leo, Sagittarius, tapi nggak sekenceng zodiak yang lain ya. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Ya, semoga Tuhan selalu memberkati hidup kalian, selalu diberi keberlimpahan, keberuntungan, dan didekatkan dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Ya, amin. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.